Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Rocky Gerung ini menyatakan pendapatnya tentang ijazah Jokowi yang dikatakannya ijazahnya dipastikannya asli, tapi orangnya palsu. Aiman, Ijazah pasti asli, pemiliknya. pemiliknya yang palsu. Statement aneh, pernyataan yang nyeleneh dari Rocky Gerung ini membuat kita tersentak. Dulunya kita pernah mendengar kata-kata BJG TLL yang dikatakannya Jokowi adalah presiden yang BJG dan TLL. TOLOL. Itu dikatakan sehingga menuai kontroversi. Dan seterusnya yang kontroversi juga lagi. Yang aneh juga, yang nyeleneh juga. Pernyataan dari Rocky Gerung ini menyatakan Anies dipilih banyak rakyat Indonesia. Artinya Anies yang menang dipilih rakyat. Tapi Anies tak akan pernah menjadi presiden. Dan itu nyata sekarang nih. Anies tak jadi presiden, Prabowo yang jadi presiden kan? Dan ini yang terbaru yang dikatakannya. Dia pastikan ijazah Jokowi itu asli. Tapi orangnya palsu. Sehingga membuat pertanyaan-pertanyaan di kepala kita tentang proses perkara isu ijazah palsunya Jokowi ini. Dari mana mulainya kita melihat keanehan-keanehan yang membuat pertanyaan aneh di kepala kita? Di akhir kita bisa mempertanyakan kenapa Beator, seorang kader PDIP yang membongkar bahwa ijazah Jokowi itu dicetak di pasar pramuka oleh Paiman. Jelas di sini dikatakan dia, artinya ijazah Jokowi itu palsu sepalsu-palsunya. Pertanyaan kita, kenapa tidak dikadukan oleh Jokowi? Inilah si pencemar nama baik sebenar-benarnya. Berbeda dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Jelas dia mengatakan begitu. Tapi kenapa tidak dikadukan pencemaran nama baik oleh Jokowi? Muncul pertanyaan nanti terakhirnya, apakah Beator ini sebenarnya adalah tim pembela Jokowi, tim pengacara Jokowi yang masuk dalam barisan pembela Jokowi, yang sekarang mendapatkan insentif keuangan yang luar biasa karena mengurus perkara, pengacara kan, pembela kan, dapat uang itu, pengacara kan ada honornya, itu maksud saya. Karena sudah berkuar-kuar seperti itu, dia tidak dikadukan. Berbeda dengan Roy Suryo, sebenarnya Roy Suryo ini tidak pantas dikadukan pencemaran nama baik karena dia meneliti ijazah Jokowi itu yang difotokopi. Rismon Sianipar mempermasalahkan cuma skripsi Jokowi. Ini memunculkan keanehan-keanehan seperti statement dari Rocky Gerung ini membuat kita tersentak. Seperti yang kita ketahui, awal dari kasus ini adalah pengaduan TPUA di Bareskrim, di mana TPUA mengadukan Jokowi ini dengan pidana mempergunakan ijazah palsu untuk mendaftar di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Pusat. Artinya tindak pidananya di situ adalah pasal 263 ayat 2. Itu terjadi di bulan Desember tahun 2004, 7 bulan yang lewat. Tapi perkara ini tidak diurus, tidak diselidiki, tidak penyelidikan segala macamnya. Kemudian Jokowi tanggal 10 Mei 2025 melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawannya. Di situ tidak disebutkan Roy Suryo, tapi kita tahu Roy Suryo, Rismon Sianipar, kemudian Padilah yang dilaporkan oleh Jokowi pencemaran nama baik. Karena telah menuduh dia mempunyai ijazah palsu, kan begitu. Sehingga merendahkan, menghinakan dirinya seina-inanya. Kemudian muncul pertanyaan kita, kenapa setelah Jokowi melapor di Polda Metro Jaya, baru Bareskrim melaksanakan gelar perkara yang pertama, tanggal 25 Mei. Kenapa? Kok enggak dari dulu-dulunya? Tahun 2004, Desember 2004, Februari barangkali sudah bisa digelar perkara. Kenapa menunggu dulu? Laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan kemudian, kenapa pada waktu penyelidikan perkara TPUA di Bareskrim, ijazah Jokowi ini tidak disita? Cara fairnya maksud saya di Bidung itu menunjukkan barang itu, nah ini kan namanya gelar perkara, apalagi diminta gelar perkara khusus. Nah, sekarang kalau ada kejadian mbak sepeda motornya hilang, apakah juga foto yang ditampilkan? Kan enggak dong, barang bukti dong. Nah kan secara pidana kan barang bukti. Nah, barang buktinya harus ditunjukkan. Kalau barang buktinya nggak ditunjukkan, bagaimana orang akan melihat dan menganalisis? Dalam sehari-hari, misalnya ada surat tanah saya dipalsukan oleh pihak lain. Pihak lain yang memalsukan surat tanah, saya laporkan kepada polisi. Kemudian polisi menyelidiki, pasti diambilnya, disitanya surat tanah tersebut. Apa gunanya disita oleh polisi? Agar surat tanah itu tidak dihilangkan, itu satu. Yang kedua, supaya surat tanah itu tidak dirubah-rubah lagi, tidak diganti dengan yang lain, itu barang bukti, harus disita. Misalnya lagi, saya kehilangan sepeda motor, atau ada sepeda motor, itu adalah sepeda motor yang saya lihat sekarang ini adalah sepeda motor saya yang hilang dulunya. Saya klaim kepada polisi bahwa sepeda motor itu adalah milik saya, dia telah mencuri dari saya, hilang selama sekian tahun. Polisi pasti sita sepeda motor tersebut. Kenapa harus disita? Untuk membuktikan kebenaran ucapan saya. Sama juga dengan sertifikat tadi, untuk membuktikan ucapan saya bahwasanya sepeda motor itu adalah sepeda motor saya. Mana buktinya? Ada STNK, ada PKB sama saya. Dari mana polisi bisa melihatnya? Dari nomor mesin dan nomor rangka. Kenapa harus disita oleh polisi? Supaya nomor rangka dan nomor mesin itu kalau belum sempat dirubah oleh maling ini, tidak bisa dirubahnya lagi. Karena kalau dituduh begitu, bisa jadi nomor rangka dan nomor mesinnya dirubah oleh pencuri, sehingga barang bukti itu bisa jadi kabur.
Begitu juga dengan ijazah Jokowi. Kalau diklaim telah dipalsukan, telah dipergunakan, ijazah palsu ini, bla 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 bla. Barang palsu, barang bukti ijazah itu harus disita di Baris Krim sebetul-betulnya. Mirip dengan kasus-kasus pidana yang lain. Dan ini pengajuan dari TPUA ini adalah pengaduan pidana. Dan ini memunculkan pertanyaan aneh kepada kita. Kenapa ijazah itu tidak disita? Kemudian muncul lagi pertanyaan kita yang agak aneh. Kenapa kepolisian menghentikan penyelidikan setelah gelar perkara khusus kemarin? Artinya begini, dalam KUHP cuma ada penghentian penyidikan. SP3 namanya. Kalau yang dikenal, yang dilakukan oleh Baris Krim sekarang ini adalah SP2 lidik namanya. SP2 lidik itu berdasarkan peraturan Kapolri. Bisa dihentikan perkara karena tidak ada tindak pidana yang terbukti. Padahal dalam KUHP tidak pernah diatur penghentian perkara ini pada proses penyelidikan. Harus dibuktikan sampai penyidikan. Di situ baru boleh dihentikan karena tidak ada tindak pidana, kemudian tidak ada orang yang bisa dipidanakan. Apa itu penyelidikan? Nah, penyelidikan itu seperti begini. Di TPUA itu dikadukan oleh Jokowi ada tindak pidana pemalsuan pasal 263 ayat 2. Dipergunakan oleh Jokowi untuk melamar di KPU. Kan begitu. Dilaksanakanlah oleh kepolisian berkat pengaduan. Berdasarkan pengaduan dari TPUA ini. Diselidiki. Penyelidikannya apa? Namanya penyelidikan itu untuk menemukan apakah memang ada tindakan pidana di situ. Nah, kalau sudah ada tindakan pidana, perbuatan pidana, bisa-bisa kalau perbuatan pidana itu seperti maling tadi itu, memang ada maling, memang ada kehilangan, memang ada ijazah misalnya kan, dan ijazah itu diduga palsu. Artinya penyelidikan itu untuk menemukan ada nggak tindakan pidana di situ. Nah, kalau sudah terbukti ada tindakan pidana, harus dinaikkan menjadi penyelidikan. Untuk mencari apa? Untuk mencari sebenarnya pelaku yang melakukan tindak pidana itu. Itu namanya penyelidikan. Namun di KUHP tidak diatur penghentian. Misalnya tidak ditemukan katanya tindak pidana. Tidak ada diatur di KUHP. Cuma di Perkap Kapolri yang mengatur bahwasanya penghentian penyidikan karena tidak ada tindakan pidana. Makanya dihentikan oleh Baris Krim. Seharusnya Baris Krim walaupun tidak mendapatkan tindakan pidana, di penyelidikan itu harus dinaikkannya menjadi penyidikan untuk mencari pelakunya. Pelakunya tidak didapatkan juga, kan begitu. Kalau tindak pidananya tidak ada, tentu pelakunya tidak ada. Harus dinaikkan jadi penyidikan, dibuatlah SP3. Kenapa harus dibuat SP3 penghentian penyelidikan? Karena itu yang diatur KUHP. Kalau penghentian penyelidikan, artinya hanya berdasarkan peraturan Kapolri menyalahi dari KUHP. KUHP tidak mengaturnya. Kenapa Kapolri mengaturnya di situ? Bisa diajukan oleh TPUA untuk pengajuan uji materinya ke MA. Bahwasanya peraturan Kapolri ini salah, harus dicoret, tidak boleh diberlakukan. Sehingga kasus ini harus dinaikkan menjadi penyelidikan, di situ penyidikan, di situ dihentikan. Gunanya apa? Supaya ada kepastian hukum namanya di situ. Supaya ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itulah yang harus dilakukan di Polda. Itulah yang menjadi landasan nanti untuk memenjarakan Roy Suryo. Karena kalau tidak ada keputusan SP3 itu, tidak ada kepastian hukum, tidak ada landasan hukum, tidak ada dasar hukumnya. Sebuah kepastian hukum seperti SP3 itu harus bisa diuji lagi. Itu namanya keputusan seperti yang dibuat oleh surat penghentian perkara penyidikan oleh Kapolri itu, kepolisian tersebut bisa diuji lagi. Diuji di mana? Diuji di pengadilan negeri oleh TPUA. Karena risiko nanti TPUA kalau di sini dia mengadukan Jokowi seperti itu, bisa-bisa berbalik kepada dia. Makanya dia tentu saja tidak terima. Dia akan balik. Dia akan uji penghentian penyidikan dari kepolisian ini di mana? Di pengadilan negeri. Nah, pertanyaan kita, kenapa Baris Krim cuma menghentikan di penyelidikan? Oh, katanya alasannya tidak ditemukan tindak pidana. Walaupun tidak ditemukan tindak pidana, harus dilanjutkan ke penyidikan. Di situ baru di stop. Apa? Karena Baris Krim takut nanti dibawa lagi perkara ini ke pengadilan negeri, digugat oleh TPUA lagi. Toh, kalau seandainya TPUA ini tahu bahwa penghentian penyelidikan yang dilakukan oleh Baris Krim setelah gelar perkara ini masih bisa diuji di MA, digugat oleh TPUA di MA. Dan bahkan sekarang ini kan sudah naik menjadi penyidikan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi. Ini sebenarnya dari segi hukum tidak bisa dijadikan landasan hukum, tidak bisa dijadikan dasar hukum karena tidak ada kepastian hukumnya. Sebuah kepastian hukum harus bisa diuji dulu baru dia benar karena sesuai dengan KUHP, sesuai dengan prosedur hukum, sesuai dengan berita acara. Pertanyaan kita, kenapa ini dilakukan oleh Baris Krim? Nah, sekarang di Polda Metro Jaya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi sudah naik ke tingkat penyidikan. Padahal dasarnya harus dasar dari Baris Krim tersebut yang telah menyalahi prosedur. Kenapa ini tergopoh-gopoh dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Artinya Polda Metro Jaya sudah menemukan tindak pidana. Bukankah penyelidikan itu untuk menentukan tindak pidananya? Tindak pidananya apa? Tindak pidananya adalah pencemaran nama baik yang diupload oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar dan Dr. Tifa dan lain-lainnya. Dan sekarang sudah naikkan tingkat penyidikan. Siapa yang tersangkut dalam masalah itu? Mungkin saja Roy Suryo, mungkin Rismon, atau mungkin lepas, atau mungkin yang lain. Apa? Karena kepolisian sudah yakin betul dengan keaslian ijazahnya Jokowi. Sementara fakta-fakta di lapangan makin menggila. Dalam perkara pidana, ada dua macam yang harus dibuktikan. Pertama, adalah kebenaran formil. Apa itu kebenaran formil?
kebenaran secara administrasi, secara sederhananya. Seperti perkara ijazah itu, ada ijazahnya, itu namanya formilnya. Formilnya artinya secara administrasi. Ada orang yang dikadukan, terpenuhi bukti-buktinya, ada alat buktinya. Yang jauh lebih harus dibuktikan di perkara pidana itu adalah kebenaran material. Kebenaran material itu apa? Kebenaran material itu seperti dalam ijazah ini. Kalau ijazahnya memang asli, kata UGM diterbitkan oleh UGM, memang asli. Tapi kebenaran materialnya berhak nggak Jokowi? Yang kata Rismon Sianipar, yang dituduh oleh Rismon Sianipar, skripsinya aja nggak jelas. Kemudian tidak ada KKN-nya. Nilainya di bawah 2. Kan itu yang diklaim oleh Rismon Sianipar. Bisa saja diterbitkan oleh UGM, asli diterbitkan oleh UGM. Tapi kebenaran material, dia tidak berhak mendapatkan ijazah tersebut. Artinya ada kongkal-lingkong Jokowi dengan UGM. Itu kebenaran material yang disorot oleh Rismon Sianipar. Ada administrasi. Coba lihat, kalau memang ada data pendukung, itulah gunanya tadi penyelidikan. Penyelidikan itu apa yang mau dituju, disasar dari penyelidikan. Orang, benda, barang, tempat, peristiwa, kejadian. Ini kan dari sasaran daripada hal-hal dalam penyelidikan. Kita kaitkan, kalau orang mau dapatkan gelar, itu kan tidak. Pengalaman saya sebagai seorang dosen di kampus, itu kan ada mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, ada ketua jurusan, ketua segala macam. Ini kan juga ada mata rantai, sampai kadang ada orang yudisium segala macam. Nah, kalau memang nanti itu adalah keterangan itu relevan, ada teman-teman, katakanlah Pak Jokowi yang menjelaskan, ada dosen yang menjelaskan, itu bersesuaian antara kawan-kawan yang disandingkan tadi. Dan seharusnya kan itu. Tapi kalau ini tidak ada, tidak klik, berarti makin sempurna nih. Termasuk keterangan pihak kampus. Iya dong, itu yang tadi. Dosen yang dulu disebut-sebut tahun 2017, dosen pembentuk saya Pak Kasmuco, ya bolak-balik membantah kemarin. Jadi ini harus tarik mundur. Jadi jangan lagi katakanlah ini masing-masing ya. Padahal sebenarnya kalau masuk dalam peristiwa pidana, orang di bank aja bisa diblokir kok, rekening orang segala macam untuk segala. Kalau ini memang nanti nuansanya pidana, gitu loh, katakanlah. Tapi kalau ini tadi pengujian silangnya mundur aja. Lah, saya akan gagah seperti Pak Ripai dan teman-teman. Ini loh dosen saya, bisa saya sebutkan. Saya sekolah SD saya di sini, SMP saya di sini, SMA saya di sini, kuliah saya di sini. Ini teman-teman saya. Saya kira apa sih ruginya? Nah, itu enggak. Saya tidak dirugikan untuk itu, bukan masalah data pribadi saya, tapi menunjukkan bahwa saya sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat gelar itu kan, Bang. Gitu loh. Nah, setelah Rismon Sianipar ini mendapati kebenaran material. Kebenaran material ini di sini. Kemudian kita sangkutkan dengan kata-kata Rocky Gerung. Agak matching kan? Jazahnya asli, orangnya palsu. Bisa kita sinkronkan dengan alibi dari Rismon Sianipar ini. Kebenaran material sebenarnya yang penting dalam ijazah ini. Oke, sekarang habis itu yang aneh lagi, yang nyeleneh. Ada pernyataan dari Beator yang mengatakan ada Paiman yang mencetak ijazah Jokowi itu di Pasar Pramuka. Ini pencemaran nama baik juga kan? Tapi yang anehnya Beator ini tidak dikadukan oleh Jokowi. Muncul pertanyaan kita. Kenapa Beator tidak dikadukan? Udah jelas dia pencemaran nama baik kan? Pencemaran nama baik kepada Jokowi. Jelas-jelas kalau Roy Suryo cuma dia mendeteksi ada kepalsuan fotokopi ijazah yang diupload oleh kader PSI. Kalau Rismon Sianipar mempermasalahkan Jokowi itu tidak berhak sebenarnya menerima ijazah karena kebenaran materialnya tidak didapatkan dia. Begitu mulai kepepet sepertinya sudah mau didapatkan oleh Rismon Sianipar yang juga seorang ahli, yang juga tamatan UGM. Tiba-tiba muncul kabar begini. Beator, seorang kader PDIP, yang kita tahu PDIP selama ini adalah penyokong Jokowi, yang ikut serta pemilihan Jokowi, memenangkan Jokowi, belakangan memang agak pisah. Tiba-tiba Beator mengklaim seperti itu. Sekarang saya buatkan sebuah ilustrasi sehari-hari. Ini sekarang ini udah kepepet sepertinya. Rismon Sianipar sudah mulai membongkar kebenaran material di situ. Tapi tiba-tiba di blow up kasus ini di Pasar Pramuka. Saya buat ilustrasinya sehari-hari. Dulu di kampung saya itu waktu saya agak muda-muda dulu marak sekali judi. Kemudian judi kan terlarang. Kemudian ada penangkapan besar-besaran. Karena ada penangkapan itu kita tidak mau berjudi lagi. Saya termasuk penjudi juga. Tapi ada seseorang yang kita anggap preman. Kemudian kita tidak tahu siapa dia. Tapi dia kalau bermain di tempat judi itu tidak akan ada aparat yang akan menggerebek. Begitu sudah sunyi-sunyi ini, nggak ada orang berjudi lagi karena adanya imbauan penangkapan dan informasi penangkapan. Orang tidak mau berjudi. Tidak mau berjudi. Tiba-tiba dia ngajak. Oh, kalau dia yang ngajak ini, ada beberapa orang yang udah diajak juga. Kemudian kita main lah rame-rame. Akhirnya kita ketangkap. Ada satu yang saya perhatikan di situ. Kawan yang ngajak ini nggak diapa-apain oleh polisi. Ngacir aja gitu kan? Ngacir dia. Ngacir aja. Artinya apa? Setelah belakangan saya tahu. Rupanya dia alap-alap atau informan polisi. Bukan polisi, tapi informan polisi. Yang memancing orang dulu untuk membuat keruh, untuk berjudi. Nah, kalau saya kaitkan sedikit, apakah terlalu berlebihan saya mempertanyakan? Apakah Beator ini bagian dari itu sebenarnya? Bagian dari itu, apa maksudnya? Karena begitu dia lemparkan bahwa ijazah Jokowi ini dicetak di Pasar Pramuka oleh Paiman. Dia dipanggil oleh Paiman, kemudian makan-makan sama Paiman. Kemudian dia konferensi pers, bahwasanya itu adalah hoak. Dia tidak pernah minta maaf kepada Paiman karena telah menuduh Paiman mencetak ijazah Jokowi di Pasar Pramuka. Berlebihankah saya mempertanyakannya? Apakah Beator ini seperti kawan saya yang mengajak berjudi pertama ini, habis itu adalah alap-alap polisi atau informan polisi? Karena begini, begitu sudah mulai terdesak bahwa skripsi Jokowi tidak beres, kemudian KKN tidak beres, kemudian Kosmojo tidak beres, sudah terdesak UGM,
oleh Rizwan Syahibara, sudah hampir mendapatkan kebenaran material, ini dibelokkan, di blow up ini, supaya apa? Pengalian isu. Karena kan diatur ini kan kader PDIP, jangan-jangan ini bagian dari sana aja, pura-pura aja dipecat dulu kan, sementara kan, karena udah mau sampai ini. Karena di kampung saya kemarin itu sudah sunyi orang nggak menjudi, apa yang mau ditangkap, apa yang mau dipermasalahkan? Ini pertanyaan kawan-kawan. Begitu juga sudah mulai didapatkan oleh Rizwan Syahibara ini, titik sebenarnya inti dari permasalahan ijazah Jokowi ini, tiba-tiba ini dialihkan isu. Jadi akhirnya apa? Tujuannya agar Rizwan misalnya, mungkin aja tujuannya agar Rizwan tidak meneruskan penyidikannya masalah, karena yang kita tahu sekarang ini Rizwan Syahibara yang betul-betul gencar, yang hampir mendapatkan titik terangnya masalah ijazah Jokowi ini. Titik terang yang saya maksudkan, Rizwan sepertinya ingin mendapatkan keaslian ijazah, bukan kepalsuan saja. Keaslian atau kepalsuan sama saja sama Rizwan ini. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan aneh yang terus bergulir nanti. Setelah ini naik yang menjadi penyidikan di Polda Metro Jaya, apalagi keanehan-keanehan yang membuat kita bingung. Saya cuma menambah kawan-kawan bingung dulu ya untuk sementara, karena itu pencermatan saya, itu pertanyaan saya di sini. Terima kasih.